Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Pak. Nama saya Siti Fatimah dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi semester 5. Nah, saat ini tuh saya sedang ditugaskan dalam mata kuliah advokasi kesehatan untuk berdiskusi ataupun berwawancara mengenai isu kesehatan yang ada di wilayahnya. Nah, mungkin sebelum untuk ke pertanyaan lebih lanjut, bisa diperkenalkan Pak untuk nama lengkap Bapak, kemudian tempat tanggal lahir, asal, serta riwayat pendidikan dan riwayat karir sampai menjadi kepala puskesmas. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Dadan Daniswara. Saya sarjana kedokteran umum, ya, profesi dokter umum dari Fakultas Kedokteran Yarsi tahun 91. Kebetulan saya dalam hal ini mendapatkan amanat sebagai kepala puskesmas Leles dengan tempat perawatan, ya. Di mana saya lahir di Banjar Ciamis, Mei 1973, ya. Alhamdulillah perjalanan karir saya menjadi dokter pegawai tidak tetap dari Kemenkes pada tahun 2003 sampai tahun 2006. Kemudian CPNS di Puskesmas Sindang Ratu dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Kemudian ke Puskesmas Kadungora 2009. Kemudian jadi kepala Puskesmas Rancasala sampai dengan tahun 2011. Kemudian jadi kepala Puskesmas Kadungora sampai 2019. Dan sekarang di Puskesmas Leles udah berjalan 5 tahun. Cukup luar biasa ya Pak ya untuk riwayat karir dengan Bapak. Mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan Pak gambaran secara umum permasalahan yang ada di wilayah kerja puskesmas Leles ini. Betul, ya. Terima kasih. Mungkin sebelum menjabarkan itu saya ingin menyampaikan juga mengenai beban kerja puskesmas mungkin, ya. Yang pertama, bahwa puskesmas Leles itu mendapatkan desa binaan sebanyak 7 desa. Dimulai desa terdekat yaitu desa Leles, ya. Kemudian desa terjauh adalah desa Sukarame dalam hal ini, ya, dengan melayani 49.686 jiwa dalam hal ini, ya. Kemudian untuk program-program yang dilaksanakan dalam hal ini kita berketerkaitan dengan adanya integrasi layanan primer yaitu dari Kemenkes, ya. Yang pertama itu ada klaster 1 yaitu klaster manajemen, ya. Yang kedua ada klaster 2 yaitu klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian klaster 3 yaitu pelayanan dewasa dan lansia. Klaster 4 adalah penanggulangan penyakit menular. Dan terakhir adalah lintas klaster, yaitu dimulai dari kefarmasian, IGD, ya. Kemudian juga dengan laboratorium dan sebagainya. Itu yang program-program dari puskesmas yang dilaksanakan oleh puskesmas, ya. Salah satu yang fokus dalam hal ini adalah tentang kesehatan bayi, ibu dan anak, ya. Kenapa? Karena bayi, ibu dan anak itu merupakan suatu permasalahan yang sangat penting sekali, karena anak itu merupakan suatu generasi emas, ya, pada saat yang akan datang yang harus kita perhatikan kesehatannya, gitu. Mungkin kalau sekarang Pak, seperti kalau penyakit menular dan tidak menular yang sedang tinggi itu apa? Betul, ya. Untuk sekarang kasus yang tertinggi tetap, ya, pada infeksi saluran pernapasan atas, ya. Kemudian untuk kasus PTM-nya atau yang tidak menularnya ini lumayan, ya. Di sini ada hipertensi dan diabetes mellitus, ya. Nah, mungkin Pak untuk program-programnya apa saja Pak untuk menanggulangi penyakit tersebut? Penyakit tersebut, betul. Yang pertama itu mungkin untuk penyakit yang menular, ya, kita adanya suatu kewaspadaan dini, ya, yang bentuk adalah surveillance, ya. Surveillance atau istilahnya itu penyelidikan penyakit tidak melalui ke lapangan, ya. Mengenai angka kesakitan, ya, atau namanya angka morbiditas, ya. Kemudian juga jika terjadi kematian, ya, berarti kita harus mencari angka mortalitasnya atau angka kematiannya, ya, di situ. Alhamdulillah untuk saat ini angka kematian karena penyakit menular di puskesmas Leles tidak ada atau 0, ya. Kemudian Pak untuk tantangan kesehatan yang mendesak Pak gitu saat ini apa? Tantangan yang mendesak dalam hal ini mungkin dalam arti dari pihak penyakit, mungkin, ya, dari faktor penyakit, ya. Jadi mungkin yang paling penting adalah faktor penyakit tidak menular, ya. Ya, di sini karena masih banyak atau belum terdeteksinya kasus-kasus penyakit pada individu yang ada di wilayah kerja puskesmas kami, ya, gitu. Jadi belum semua terdeteksi, ya, dari situ, ya. Terus
sih Pak, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di puskesmas itu, kegiatan fisiknya seperti senam kayak gitu-gitunya ada Pak? Betul ya. Kegiatan yang paling penting kita ada kegiatan di dalam gedung, ya, ada kegiatan di luar gedung. Ya, kalau kegiatan dalam gedung, yaitu adalah pemeriksaan dan screening ya terhadap penyakit-penyakit tertentu ya yang dilaksanakan di klaster-klaster layanan yang ada di puskesmas ya. Untuk kegiatan luar gedung, kita ada kegiatan posbindu ya, yaitu untuk pos pelayanan terpadu ya, bersama dengan posyandu itu bareng-barengnya itu untuk lansia biasanya ya. Kemudian juga untuk ada kegiatan PTM juga di luar ya, untuk mendeteksi penyakit diabetes dan hipertensi biasanya di situ ya. Nanti di situ akan didapatkan jumlah penyakit tersebut ya setelah dilakukan pemeriksaan. Mengenai posyandu itu Pak, apakah di setiap desanya itu ada merata gitu Pak atau? Kebetulan di puskesmas kami ada. Ada semua ada posbindunya ada. Itu biasanya dilaksanakannya berapa kali Pak? Biasanya itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal posyandu biasanya. Oh, ya. itu tiap desanya berbeda gitu Pak? Tiap desa berbeda sesuai dengan jadwal posyandu ya, dikarenakan kita harus melaksanakan posyandu secara paripurna. Jadi tidak hanya bayi dan balita saja, tetapi juga lansia juga harus kita lakukan pelayanan gitu di posyandu, gitu. Melakukan suatu posbindu. Ya. Kemudian Pak, kalau untuk kader-kadernya itu di setiap desanya apakah ada dan aktif gitu Pak? Alhamdulillah ya, kader kami sangat aktif ya di sini di wilayah kerja kami, terutama untuk di wilayah Ciburial aktif sekali ya. Digantung juga dengan didukung ya, dukungan dari lintas sektornya, dari kepala desanya, dari Pak Camat ya. Itu alhamdulillah kader kami bagus semua ya dalam membantu program puskesmas di wilayah kerja kami, aktif ya. Terus Pak, itu biasanya dari puskesmas sendiri itu ada pelatihan atau penyuluhan gitu nggak Pak ke tiap kadernya? Kader ada. Kemarin itu baru ada pelatihan ya kader di desa yang lokus ILP, yaitu di desa Sukarame ya. Itu untuk mengetahui ada kader Purwa ya dan kader lain-lain lah jenis-jenis kader ya, untuk melatih 25 kecakapan kader ya di situ ya di Puskesmas Sukarame yang menjadi lokus integrasi layanan primer ya itu. Untuk di desa yang lain ada kegiatan refreshing kader, biasanya berkolaborasi juga dengan desa setempat untuk pelaksanaan refreshing tersebut. Apa kalau misalnya lagi mengadakan penyuluhan atau pelatihan gitu, apakah ada hambatan atau kesulitan gitu? Apa si kadernya juga mengikuti saja? Sebetulnya kalau di sini alhamdulillah kader sangat aktif ya, jadi mereka sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh puskesmas. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala ya, belum ada kendala yang berarti. Ya. Kemudian Pak, kan saat ini tuh seperti penyakit DBD kayak gitu-gitu kan sedang meningkat. Nah kalau untuk di puskesmas ini untuk kasus DBD kayak gitunya apakah meningkat juga atau tidak? Untuk kasus yang kita curigai DBD ya, jadi kita belum pasti DBD ya, tapi itu lumayan ya, dari setiap kasus itu dalam setiap minggu itu pasti ada ya. Tapi itu kan masih berupa kecurigaannya, masih suspek ya. Jadi kita lihat jumlah trombosit yang makin menurun ya, tapi biasanya hari kelima atau hari keempat, hari kelima itu udah sembuh dan naik kembali ya. Karena kita ketahui bahwa untuk pemeriksaan pasti daripada DBD adalah pemeriksaan dengue bloods atau serologi ya untuk dengue tersebut yang tidak bisa dirasakan di puskesmas, tapi harus di rumah sakit. Oh iya. Yeah. Tapi Pak, biasanya kalau misal ada satu kasus yang muncul itu dari tindakan dari puskesmas sendiri itu apa yang dilakukan? Yang paling penting adalah memberikan penerangan kepada masyarakat. Mungkin dilanjut ya Pak ya? Untuk apakah ada rencana program baru gitu Pak yang sedang direncanakan? Yang direncanakan puskesmas untuk kegiatan tadi? Apa aja gitu Pak? Ada rencana gitu? Rencana mungkin kita untuk pelaksanaannya tetap kita mengutamakan promotif preventif ya. Jadi di mana tugas utama puskesmas adalah pelayanan bersifat promosi kesehatan ya dan pencegahan penyakit ya. Jadi harapan semua wilayah desa puskesmas itu untuk bayinya itu mendapatkan uji yaitu universal ya, child of imunisasi. Jadi harus mendapatkan imunisasi dasar yang sempurna gitu ya. Itu yang paling penting ya. Yang kedua, tetap kita mengadakan juga upaya kuratif atau pengobatan di puskesmas. Yang paling penting juga kita mengadakan juga upaya rehabilitatif ya, yaitu melaksanakan agar si pasien kembali sembuh seperti semula dan bisa menjalankan fungsi seperti semula gitu ya. Jadi promotif
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Malah di Undang-Undang Kesehatan yang baru ada satu lagi, yaitu paliatif. Ya, itu harus kita laksanakan di puskesmas. Ya, saya ulangi lagi ya, promotif preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Ya. Kemudian Pak, tadi kan membahas sedikit yang penyakit tidak menularnya kan tinggi ya Pak. Betul. Mungkin dari masyarakat itu kadang ada yang tidak mengikuti aturan gitu Pak, seperti tidak mengikuti screening kayak gitu. Nah biasanya dari tindakan dari puskesmas itu kayak gimana Pak? Apa didatangi si penderitanya satu-satu atau gimana Pak? Betul, ya itu yang paling penting itu ya. Yang pertama mungkin dalam hal ini kita utamakan dulu pasien yang sudah betul-betul terdeteksi penyakit ya. Jadi kita adakan suatu klub ya, yaitu klub PTM atau klub kronis ya. Program pengelolaan penyakit kronis itu rutin dilaksanakan di puskesmas. Senam, penyuluhan, pemeriksaan dan sebagainya dilaksanakan di puskesmas. Dan untuk yang belum terdeteksi ya kita harus melaksanakan secara aktif. Ya. Nah, jadi kita seharusnya turun ke lapangan ya, ke desa-desa ya untuk mencari terutama untuk usia produktif dan usia lansia ya untuk mendeteksi adanya penyakit tersebut. Ya. Di samping juga ada screening di setiap unit layanan di puskesmas terhadap diabetes dan terhadap hipertensi dan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian Pak, kalau untuk puskesmas sendiri itu biasanya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di kabupaten gitu nggak Pak? Misal kayak kalau ada disuruh ikut kabupaten atau Pak dari puskesmas sendiri? Betul, ya kita juga dilibatkan juga dari kabupaten ya, dari kita tergantung oleh adanya rapat dinas di kabupaten ya, itu biasanya programnya ya ada rapat rutin biasanya untuk pembahasan penyakit-penyakit atau kegiatan program-program terbaru yang ada di wilayah kerja kita ya. Kemudian juga puskesmas juga selalu leles ya, itu udah berapa kali dilibatkan dalam kegiatan donor darah ya untuk wilayah kerja kami bekerja sama dengan PMI. Sangat cukup informatif sekali ya Pak, informasinya sangat membantu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mungkin untuk beberapa pertanyaan tadi dicukupkan saja Pak ya, karena sudah cukup membantu sekali gitu. Mungkin sekian Pak untuk pertanyaan dari saya, dan mohon maaf nih Pak bila ada kesalahan ataupun perkataan yang tidak sopan, mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Mbak ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kalau jika memerlukan data lebih lanjut ya saya persilahkan ya untuk meminta data tertulis ya.